Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 27 Maret 2025 dalam pekan ketiga Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Katarina Sugiyarti. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas anugerah, kehidupan dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami supaya kami semakin percaya kepada kuasa dan kasih-Mu yang lebih besar dari segala kejahatan. Bantulah kami untuk memilih hidup dengan terang kasih-Mu dan menjauhi segala bentuk keraguan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biar
biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di Masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah,
merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Pilihan Iman. Renungan dibawakan oleh Katarina Sugiyarti. Dalam perikop bacaan harian hari ini, Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang bisu dan orang itu pun mulai berbicara. Namun beberapa orang menuduh Yesus menggunakan kuasa Beelzebul, pemimpin roh jahat, untuk melakukan mujizat itu. Yesus kemudian menjelaskan bahwa kerajaan yang terpecah belah tidak akan bertahan, dan jika ia mengusir setan dengan kuasa Allah, itu berarti kerajaan Allah telah hadir di tengah mereka. Ia juga mengingatkan bahwa siapa yang tidak bersamanya berarti melawannya. Melalui bacaan harian ini, kita mau diingatkan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa jahat. Yesus menunjukkan bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada kuasa setan. Ia datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa dan kuasa jahat. Kita diajak untuk percaya bahwa setiap tantangan dan godaan, Tuhan selalu lebih kuat dan siap menolong kita. Kita juga mau diingatkan kembali bahwa jangan meragukan karya Tuhan. Orang-orang dalam perikop ini melihat mujizat Yesus, tetapi masih meragukannya. Sikap ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita melihat kebaikan Tuhan, tetapi masih mempertanyakannya. Kita diajak memiliki iman yang teguh dan tidak mudah goyah oleh keraguan. Selain itu, melalui bacaan hari ini, kita juga diingatkan bahwa kita harus memilih. Memilih apa? Pilih pihak. Pihak bersama Yesus atau pihak melawannya. Yesus berkata, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku." Dalam hidup, tidak ada posisi netral dalam iman. Kita harus memilih apakah kita mau hidup dalam terang kasih Kristus atau tetap berada dalam kegelapan dunia. Semua ada pada pilihan kita. Hari ini diingatkan kembali melalui bacaan hari ini. Sebagai refleksi kita hari ini, percayakah kita bahwa Tuhan selalu berkuasa atas segala situasi dalam hidup kita? Apakah kita sudah menghindari sikap ragu dan selalu bersyukur atas karya Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus dalam hidup
seturut ajarannya dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman yang telah kami renungkan hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala kejahatan dan Engkau menghendaki kami untuk berpihak kepadamu. Kuatkan iman kami agar tidak mudah goyah oleh keraguan dan godaan dunia. Bimbinglah langkah kami setiap hari supaya kami semakin setia kepadamu dan menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama. Kami akan selalu memilih untuk berada dalam terang kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.